Baik, saya kasih ilustrasi lagi. Jadi kata kuncinya tadi itu adalah selalu berubah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, seperti ini. Ada kalanya, tahu kilo enggak? Tahu. Itu daerah mana, ayo? Jakarta. Terminal bis, tahu? Ada kalanya di Bontang Kuala itu hujan deras, tapi di daerah kilometer apa namanya itu? Terminal bis kilo 6 itu kondisinya pada saat itu cerah. Ya, di Rawenda lagi mendung, di Letuan juga lagi terang. Jadi perubahannya itu, ya, itu relatif singkat dan tempatnya itu relatif sempit. Relatif sempit, artinya seperti ini. Boleh saja di Bontang Kuala hujan, tapi di tempat lain di Bontang tidak mengalami hujan. Jadi perubahannya itu berlangsung secara singkat dan ruang lingkupnya itu relatif sempit. Tempatnya itu tidak terlalu luas perubahan itu terjadi. Ya. Nah seperti itu, sebaliknya juga seperti itu. Bisa jadi di kilo 6 itu hujan, di Bontang Kuala lagi cerah. Seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan cuaca? Ya? Ada? Bisa dipahami kira-kira? Ya? Bisa dipahami? Belum? Belum? Belum, ah? Gimana? Bisa enggak? Atau aku ulangi lagi? Nggak usah? Oke, kita lanjut ke iklim. Ada enggak kaitan antara cuaca dengan iklim? Ya. Nah, sekarang sebelum saya jelaskan tentang iklim, saya mau minta apa yang kamu ketahui tentang iklim. Apa? Iklim berubahnya lama. Ya, berubahnya lama. Ada lagi? Ada lagi? Pemanasan global. Ya. Ada juga kaitannya dengan iklim. Ada yang lain? Ada lagi yang lain yang kalian ketahui tentang iklim? Ya, silakan. Gimana? Menanam berbagai tanaman. Ada lagi yang lain? Ayo. Gas rumah kaca. Ada lagi yang lain? Silakan. Kau bisa membaca dia. Tunggu. Di atmosfer. Ada yang lain? Iklim dibagi 4. Silahkan disebutkan, ayo. Iklim tropis. Iklim tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Baik, sedikit Bapak jelaskan terkait dengan iklim. Jadi iklim dengan cuaca itu memiliki keterkaitan yang sangat erat. Ya, kalau iklim itu apa sih iklim itu? Iklim itu adalah pola cuaca yang terjadi dalam kurun waktu yang lama dan tempatnya itu sangat luas. Ya, kalau cuaca tadi perubahannya relatif singkat, kemudian tempatnya itu relatif sempit tempatnya seperti itu. Nah, kemudian kita sering mendengar ada istilah perubahan iklim. Ya, sering dengar kata-kata ini? Perubahan iklim. Perubahan iklim itu membawa dampak yang besar atau pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia. Apa tadi penyebabnya? Ada tadi yang sebut? Penyebab perubahan iklim itu apa? Silakan. Pemanasan global itu efek. Ya, bisa juga jadi penyebab sebenarnya. Ya, ada tadi yang menyebut gas-gas apa tadi? Gas rumah kaca. Bagaimana sih ceritanya? Gas-gas ini kemudian bisa menimbulkan perubahan iklim?
Ada yang tahu? Jadi seperti ini modelnya. Ya, gimana? Betul. Salah satu nih. Jadi begini anak-anakku sekalian. Tahukah kalian bahwa kita ini ketika melakukan proses pernapasan itu, yang kita keluarkan itu apa? Gas apa itu? Gas karbon dioksida. Jadi sebenarnya jumlah penduduk itu yang sekarang kalau tidak salah sekitar 7 miliar orang, jumlah manusia di dunia itu salah satu penyumbang karbon dioksida. Salah satu ya. Yang kedua apa lagi coba? Apa lagi? Selain manusia apa lagi? Hewan, betul, hewan termasuk di dalamnya. Yang kedua ada lagi karbon apa namanya? Gas karbon yang lain. Kalau kendaraan itu gas karbonnya apa namanya? Karbon monoksida. Ya. Oke. Nah, gas-gas ini kan dilepas ke udara. Harusnya terbang keluar bebas menuju ke ruang angkasa. Tapi bumi itu kan memiliki lapisan namanya lapisan atmosfer. Nah, ketika gas ini dilepas ke udara, harusnya keluar, tapi karena terperangkap oleh apa tadi? Lapisan atmosfer, akhirnya gas itu memantul kembali ke darat. Nah, seperti itu. Sehingga timbullah yang tadi apa namanya? Pemanasan global. Nah, pemanasan global itu membawa pengaruh. Apa contoh pengaruhnya kira-kira? Ayo. Naiknya permukaan air laut. Naiknya permukaan air laut. Yang sering kita alami kalau di sini ya. Sering banjir apa namanya itu? Banjir rob. Banjir rob itu terjadi karena adanya pasang air laut. Dan diperkirakan setiap tahun permukaan air laut itu akan naik sekian senti. Kenapa demikian? Karena adanya tadi yang kau sebut apa tadi? Pemanasan global. Bisa nggak diminimalisir itu? Bisa. Apa yang ada tadi yang menyebut tadi apa tuh? Menanam pohon. Bagaimana dengan pohon itu kok bisa mengurangi karbon dioksida? Nah, tadi ada yang menyebutkan menanam pohon itu salah satu upaya yang bisa dilakukan manusia untuk mengurangi apa tadi? Pemanasan global. Bagaimana cara kerjanya kok bisa mengurangi? Ya? Betul. Tanaman atau tumbuh-tumbuhan itu cara kerjanya terbalik dengan manusia dan hewan. Kalau manusia yang dihirup pertama apa? Oksigen. Yang dikeluarkan karbon dioksida. Berbeda dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan apa yang diserap? Yang dilepaskan ke udara apa? Nah, cara kerjanya seperti itu terbalik. Sehingga dengan menanam pohon itu ya akan mengurangi itu yang tadi. Salah satu dampaknya adalah pemanasan global. Bisa diminimalisir dengan menanam pohon. Terus apa lagi kira-kira yang bisa kita lakukan? Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Bagaimana caranya mengurangi penggunaan kendaraan bermotor? Ayo, naik sepeda, jalan kaki. Naik mobil.
kuda. Ya, kalau di sini digunakan enggak itu? Kalau di sini tidak ada, Derman dibantu. Di tempat lain banyak. Bentor itu pakai mesin enggak? Berarti mengurangi atau tidak kalau pakai bentor? Tidak mengurangi karena tetap menggunakan motor. Motor pakai bahan. Oke. Waktunya masih 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. Jadi ya itulah yang bisa Bapak bagi pada hari ini. Dan mungkin memang sebelumnya sudah pernah didapatkan materi ini di kelas. Kita sifatnya hanya mengulang-ulang saja. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Tidak perlu yang besar-besar dulu. Kita mulai dari hal-hal yang kecil dalam rangka menyelamatkan diri kita. Ya, apa saja yang sederhana itu tadi, jalan kaki itu termasuk loh. Naik sepeda itu termasuk. Kemudian apa, ada kebiasaan hidup kita yang bisa kita biasakan dari sekarang. Apa itu? Buanglah sampah pada ya, baik itu di sekolah maupun di rumah atau di lingkungan masyarakat juga seperti itu ya. Oke, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oke, kita sama-sama. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Siap semua? Siap. Minimal yang bisa kita lakukan sama-sama adalah sering-sering berjalan kaki, pakai sepeda, karena itu jauh lebih sehat. Berikutnya adalah buanglah sampah pada ya. Kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Dengan terbiasa melakukan hal-hal yang kita sebutkan tadi itu, di samping untuk menjaga kesehatan kita, juga untuk menjaga kesehatan lingkungan. Saya kira itu yang bisa Bapak bagi pada kebersamaan kita siang hari ini. Ya, yang kurang-kurang mohon dimaafkan ya. Saya kira itu cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Terima kasih Bapak atas literasi pagi yang luar biasa pada pagi hari ini. Anak-anakku semua duduk rapi. Bertambah paham, bertambah ngerti apa materi P5 kita pada semester ini. Tema kita apa ya? Oke, topiknya ya, terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Irman. Terima kasih Bapak. 1, 2, 3. Sama-sama. Semoga bisa berkunjung lagi. Semoga bisa bertemu kembali di depan. Semangat dan tetap sehat. Jaga kesehatan ya. Ini teman-teman dari kami. Ini proyek dari kami, Mak. Batik kumpulan. Tadi kamu? Ada dokumentasi? Bagus ya, kalau ada yang kurang itu. Enggak, bagus.
pamit. Terima kasih sudah diundang, luar biasa hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Terima kasih untuk keluarga besar ini saya bawa ya? Oh iya siap. Terima kasih Bu ya. Mari. Oke, duduk rapi. Duduk rapi. Semuanya hebat. Semuanya tertib. Ya begitu kalau ada itu mencerminkan sikap dan pribadi kita, ya kan? Bahwa kita itu kita itu berkarakter. Ya, kan profil pelajar Pancasilanya. Ayo, profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkelindahan tobat, mandiri, gotong royong, berperan kritis, kreatif. Kasih anak-anak satu, Bel. Agamis, ramah lingkungan, asri. Oke, selanjutnya hari ini sebentar lagi penilai akan datang karena jadwalnya jam 11 ya. Yang kita tunjukkan bahwa kita akan coba Madin sini Madin. Kita tes dulu. Harus seperti tadi tuh ya hebat. Jadi apa ibaratnya berani menjawab. Nah, itu luar biasa. Cuma satu Bu yang kurang. Menjawab. Kalau ada teman yang ngobrol, mau ke depan, jangan ngobrol. Didengarkan. Baru kalau diminta untuk menanggapi langsung. Iya. Makanya kalau mendengarkan pasti tahu apa yang diomongkan, apa yang dijelaskan. Oke, hari ini Madin akan menjelaskan kegiatan P5 kita yang sudah sampai aktivitas 4 sekarang. Ya, kita sudah 4 hari. Hari ini. Ya, sampai hari ini. Silakan Madin, salam dulu, perkenalkan nama ya. Jangan buru-buru ngomongnya yang jelas, nggak usah sampai kenal. Iya. Oke, ayo. Suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malina Fadlia dari kelas 4A. Hari ini saya akan menceritakan tentang kegiatan P5 kita yang sudah sampai proyek 4. Aktivitas 4. Untuk kegiatan proyek pertama, kita mengawalinya dengan literasi pagi, yaitu mengumpulkan perkalian 2 sampai 10. Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran sistem membaca. Kemudian untuk proyek 2, kita melakukan literasi pagi, yaitu menuliskan isi hati. Kemudian kita membuat kreasi tentang ciri-ciri cuaca dan menjelaskannya. Diskusinya boleh dilakukan. Dan menjelaskannya. Jangan lupa wawancara orang tua kan di situ. Kemudian kita melakukan tugas wawancara bersama orang tua. Untuk proyek 4, Ulang belum? Bukan belum. proyek 3 diawali dengan literasi pagi, yaitu bernyanyi lagu Raja Pancasila. Kurang kamu. Salah. Literasi paginya kalau yang ketiga itu belajar berbicara di depan. Ya kan? Kamu maju. Ada yang maju kemana? Ya kan? Ayo. Kemudian proyek 3 dilanjutkan dengan pembelajaran dampak perubahan iklim. Kegiatannya apa? Kegiatannya jelas. Melakukan video dampak perubahan iklim. Terus Kemudian dijelaskannya. Untuk proyek 4, kita mengawali deklarasi pasar dengan persidangan kemudian kita menjelaskan kecelakaan industri dan sekarang bilang ya. Pintar. Yuk, yang lain dengerin ya.
Ada yang bisa? Ayo, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Martin dari kelas IPA. Hari ini saya akan menceritakan kegiatan dari kita dari kegiatan proyek 1 sampai kegiatan proyek 4. Untuk kegiatan proyek 1 diawali pagi, yaitu kita belajar perkalian dari perkalian 2 sampai perkalian 10. Kemudian kita lanjutkan dengan belajar kita apa itu penting dan apa itu data. Kegiatannya apa? Kasih tahu. Kegiatannya nonton apa gitu. Silakan. Kegiatannya yaitu menonton bikin dan baca. Kemudian proyek kita dilanjutkan dengan literasi pagi, yaitu tulisan berarti pelajarannya adalah kegiatannya adalah membuat kreasi dari baca dan menjelaskannya sekelompok. Kemudian Ya, proyek 3 aktivitas apa ya? Kegiatan. Salamnya mana? Untuk hasil karya anak itu sudah ambil kan? Sudah diisi kayak ini? Hah? Sudah diisi? Salah pakai teks. Bu, adanya sampah, Bu. Ya, duduk rapi. Kamu mengamati video. Sambungkan dulu ke Bluetooth.线路输入，蓝牙模式，